Haleluya Bapak Ibu. Saya sebagai orang Madura ya teman-teman. Shalom shalom ya. Saya sebagai orang Madura ya teman-teman. Terus terang aja, saya dulu tidak pernah suka yang namanya babi. Saya benci. Ya kan? Haram, najis. Saya benci juga kepada orang-orang Kristen ataupun orang yang tidak seiman saya dulu. Saya katakan kafir, ahli neraka. Karena saya merasa saya lah ahli surga. Saya lah pewaris surga. Tetapi apa teman-teman? Saat ini, setelah saya bertobat benar-benar, saya belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menjamah hati saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bukan agama yang menyelamatkan, bukan teman-teman. Ya, bukan agamamu yang menyelamatkan, tapi imanmu, pertobatanmu, kesetiaanmu. Sampai akhir menutup mata, tetap percaya, tetap setia. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Ini kesaksian saya Bapak Ibu. Saya yang tidak pernah suka yang namanya babi, sekarang suka makan babi. Ya, dipelihara. Saya tidak punya uang. Tuhan Yesus percayakan saya mengelola, bahkan diberkati, dipercaya teman-teman. Ya. Menjadi pelayan Tuhan tidak harus kaya. Menjadi pelayan Tuhan tidak harus makan mencari ayat dengan ayat-ayat, menjual ayat itu. Tak perlu. Tapi di saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita juga sebagai pelakunya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita sebagai pelakunya. Jangan hanya khotbah ya. Mohon maaf. Ini saya saat ini kan posisi saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai gembala. Jadi, saya memposisikan saya sebagai anak Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan, sebagai kesetnya Tuhan, sebagai contoh. Ya kan? Jangan hanya pandai khotbah firman Tuhan yang dibicarakan. Tidak, tapi jadikanlah contoh. Jika Tuhan Yesus aja mau mencuci kaki muridnya, bagaimana kita? Ya? Anda pikirkan Bapak Ibu. Pelayan Tuhan harus jadi contoh yang rendah hati. Bukan hanya pandai khotbah. Jangan hanya Anda menjual ayat untuk Anda bisa makan. Kalau mau makan tuh kerja. Amin? Itu enggak. Kalau Anda tidak mau kerja, jangan Anda pikir mau makan. Karena firman katakan apa dalam firman Tuhan? Orang pemalas jangan dikasih makan. Betul? Hamba Tuhan jangan hanya jual ayat jadi contoh. Maka saya ketawa teman-teman. Kalau ada yang orang bilang begini, oh Ibu Diana tuh pasti kaya karena perpuluhan. Tidak, Anda salah. Saya katakan salah. Saya hidup bukan karena perpuluhan. Bahkan saya melayani orang-orang yang di pedalaman sana. Ya, yang mau makan aja susah. Tapi apa? Tuhan berkati dalam kehidupan saya. Saya dijadikan alat sama Tuhan. Kepanjangan tangan kasih Tuhan. Yang memberkati bukan hanya firman Tuhan yang saya katakan. Jangan kasih firman Tuhan kepada orang yang lapar. Jangan Anda berlagak sebagai pendeta ngasih makan orang-orang itu firman Tuhan, pengajaran ini, pengajaran itu, pengajaran ini, pengajaran itu. Jangan. Ya. Tapi kita memberkati orang itu ya lapar dengan makanan. Setelah mereka bisa makan, mau Anda kasih khotbah ayat apapun, kebaikan-kebaikan Tuhan, itu masuk Bapak Ibu. Amin. Jangan hanya bisa khotbah, jangan hanya bisa kasih ayat kalau Anda hanya masih melakukan dosa. Ya. Betul, Ibu Gret, setuju. Diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang percaya kepada Tuhan Yesus silakan katakan amin. Saya ketawa Bapak Ibu, terus terang aja saya ketawa. Ibu Diana dapat perpuluhan sehingga punya kandang babi. Kandang babi yang saya dapat ini, yang saya punya ini, bukan saya membangun, bukan dari jemaat yang memberkati saya. Tidak, Anda salah. Ini anak Tuhan semua. Ya kan? Anda pikir saya tidak kerja? Kerja saya. Mikul dedak, teman-teman, mikul dedak. Ya. Siapa yang di sini yang pernah melihat saya mikul dedak 50 kilo?
Siapa di sini yang bisa, yang pernah melihat saya memikul karung-karung ini ya? Kuat Anda? 50 kilo. Ya. Yang mengatakan Ibu Diana Madurese modal jadi murtadin lahir baru itu cuma modal tampang. Sorry Bapak Ibu, saya orang Madura. Pantang buat saya menjual kesedihan. Justru saya ingin bahwa saya jadi contoh untuk semua anak-anak Tuhan. Amin. Baik anak Tuhan maupun orang yang belum percaya. Ayo semangat. Ya, semangat. Ya. Ini, siapa yang pernah melihat saya ngangkut ini pungkil kelapa? Amin. Saya tidak mau di sini sebagai hamba Tuhan, ya. Saya hanya menjual ayat, menjual kesedihan. Tidak. Tapi kita jadi anak Tuhan, harus kita apa? Mengajarkan keterampilan. Amin. Mengajari keterampilan. Anak-anak Tuhan harus terampil, harus cerdas, harus saling memberkati. Amin. Iya. Ini alatnya. Jadi anak Tuhan jangan jual kesedihan, jadi pendeta, jadi menjual kesedihan ini dan itu. Jangan. Ya, jadikanlah Anda contoh. Jadikan Anda motivator. Bukan hanya bisa khotbah, ya. Baik yang pelayanan secara online di sini jangan jual ayat, ya. Kalau Anda masih melakukan hal-hal dosa, ya, Anda menyampaikan ayat firman Tuhan, tapi Anda tampar istrimu, Anda tampar anakmu, Anda tampar orang tuamu, jangan jadi penjual ayat, ya. Amin. Jangan Bapak Ibu, malu, malu ya. Ayo Bapak Ibu, kita jadi anak Tuhan. Sudah tahun 2026, harus kita menjadi anak Tuhan yang cerdas. Amin. Kita harus jadi anak Tuhan yang cerdas. Jangan pernah khawatir. Bagi Anda hamba-hamba Tuhan di luar sana, yang di kampung-kampung, Anda jangan pernah khawatir. Jika Anda sudah berserah kepada Tuhan, ya, Anda yakin dan percaya, Anda dipelihara sama Tuhan Yesus. Tapi Anda jangan sombong. Anda jangan sombong. Anda jangan pemalas. Ya. Anda jangan sok punya style kayak orang kota, ya, yang tidak mau kotor-kotor. Jangan. Tuhan mengajarkan harus rendah hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Meskipun Anda pintar sekalipun, meskipun Anda berbicara dengan Alkitab, plak, Anda pandai baca Alkitab, Anda pandai ngomong tentang Alkitab, tapi perilaku Anda menyakiti keluargamu, Anda menyakiti jemaatmu, Anda menyakiti tetangga dan keluargamu. Jangan. Tuhan jangan dijual-jual. Ya. Itu ada yang nanya, Ibu Diana bagaimana kalau bikin VT dikasih nomor rekening? Apakah itu menjual Tuhan? Oh tidak. Ya, tidak. Saya kalau setiap bikin VT teman-teman, kenapa harus kasih nomor rekening? Karena saya ingin mengajak semua anak Tuhan untuk membangun, melayani Tuhan. Ya. Saya bangun gereja Bapak Ibu. Saya kasih nomor rekening. Apakah saya berdosa? Saya tanya di sini di komal saya. Ya. Saya membuat VT, setiap pelayanan pekerjaan saya memang saya kasih nomor rekening. Kenapa? Karena saya tidak mau mencuri. Saya tidak menjadi orang pemalas. Saya ingin memberkati semua orang. Saya ingin mengajak semua anak-anak Tuhan, ya, yang online saat ini, ingin sama-sama bekerja sama membangun rumah Tuhan, bangun gereja, bangun pastori, membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena banyak anak Tuhan itu diberkati loh teman-teman. Jangan salah loh. Anak Tuhan diberkati dengan berbagai macam cara. Tapi banyak anak Tuhan yang bingung mau bagaimana aku ini berkat ini mau disalurkan kemana gitu loh. Betul nggak? Shalom, shalom. Banyak anak Tuhan loh di luar sana mengamati siapa yang mau bangun gereja. Karena saya, ya, saya hanya sebagai pelayan Tuhan kampung, di kampung. Saya hanya seorang murtadin, saya seorang lahir baru. Ya. Saya aja ditendang oleh keluarga, tidak diakuin. Tapi saya punya hati. Yang Tuhan inginkan apa? Hati. Karena orang kaya belum tentu memiliki hati setia kepada Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Yang Tuhan inginkan apa? Hatimu. Jika hatimu percaya
Mau melayani Tuhan dengan setulus hatimu, yakin dan percaya Tuhan akan membuka pintu-pintu berkatnya dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Amin. Saya bukan orang kaya, tidak. Tapi saya ingin memberkati Anda semua dengan apa? Pelayanan-pelayanan saya. Ini loh pelayanan kayak begini. Ini lagi membangun gereja ini. Kalau saya, saudaraku, disuruh memilih, Ibu Diana, Anda jangan bikin VT lagi. Nggak usah kasih nomor rekening. Saya yang akan membangun langsung gereja-gereja yang Ibu mau. Mau saya. Mau. Nggak usah saya dikirim uang. Nggak usah saya, Bu Diana, ini saya ngasih sekian untuk beli semen. Kalau saya lebih baik Anda membangun. Ya. Tapi saya bersyukur. Inilah caranya Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saya tetap menggantungkan percaya saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memulai, Tuhan yang akan mengakhiri, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang pelihara kami. Amin. Itu caranya Bapak Ibu. Karena orang di luar sana ya banyak mencari dana untuk pembangunan dari apa? Di pinggir jalan, ya kan? Pakai kardus mie, ngetuk-ngetuk pintu rumah orang, bikin proposal, entah itu benar apa salah atau nggak tahu saya ya, tidak boleh menghakimi. Pakai halo-halo di tengah jalan. Saya kan tidak, ya. Saya kan tidak, Bapak Ibu. Ya. Saya tidak. Membuat VT ada nomor rekeningnya itu bagi Anda yang mau memberkati tanpa paksaan. Tanpa saya mengatakan orang yang melihat VT saya tidak pernah yang ngomong gitu. Anda yang melihat VT saya harus wajib ya menyetor sekian, mentransfer sekian untuk bangun gereja. Kalau tidak Anda akan masuk neraka. Tidak pernah ya. Mohon maaf, tidak pernah saya begitu. Ya. Tidak pernah. Diana Madure saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya yakin dan percaya siapapun orang itu, Tuhan pasti berkati. Amin. Ibu Mince, nomor rekening saya Ibu ada di profil saya, ya, ada di profil. Di profil saya ada nomor rekening untuk pembangunan atau pelayanan. Silahkan saja. Saya akan buktikan bahwa saya orang Madura itu pantang untuk bermalas-malasan. Saya pekerja. Ada waktunya, ya. Semua ini ada waktunya kan? Kata firman Tuhan semua ada waktunya ya, teman-teman ya. Semua ada waktunya. Ya. Ada waktunya saya memberkati dengan firman Tuhan. Ada waktunya saya khotbah. Ada waktunya saya berbagi. Ada waktunya saya kerja jualan. Ya, saya juga jualan loh, teman-teman. Ada waktunya saya pelayan, semua ada waktunya teman-temanku. Karena saya orangnya tidak mau hanya menjual ayat, khotbah-khotbah, enggak. Saya juga harus kerja, saya harus berkebun juga. Saya harus berkebun teman-teman. Saya punya anak asuh. Saya setiap bulan juga memberkati, ada yang anak-anak cacat, ada para lansia. Itu saya bagi-bagi. Saya bagi-bagi. Jadi Bapak Ibu, Anda yang ngejah saya, menghakimi saya murtadin, jual apa katanya? Jual muka. Anda salah. Saat ini saya aja nggak pakai bedak sama sekali, nggak ada. Anak Tuhan yang memberkati saya nggak harus cantik. Oh, saya hanya memberkati pendeta yang cantik, tidak ada. Tidak ada. Anak Tuhan nggak kayak gitu teman-teman ya. Anak Tuhan itu nggak ada yang mau memberkati lalu pendetanya harus ganteng, harus cantik, nggak ada. Jadi nggak ada di sini saya menjual tampang, nggak ada, ya, nggak ada yang menjual tampang teman-teman. Tuhan tidak pernah melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan hanya melihat hatimu, kesetiaanmu. Amin. Ya, jadi seperti itu teman-temanku. Ya, andalkan Tuhan dalam setiap apapun kehidupan Anda.